Pergeseran nilai iman juga kadang terjadi halus sekali. Tanpa disadari seseorang, ternyata dia telah menganggap Tuhan selain Allah. Tanpa ia sadari. Pergeseran nilai halus. Sehingga orang keluar dari wilayah iman pun kadang tidak sadar. Ternyata dia sudah berada di luar wilayah iman. Tapi kalau orang selalu waspada, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kau jadikan selain Allah Tuhan lagi. Maksudnya jangan sampai kau meyakini akan adanya Tuhan selain Allah. Kalau dibahas dalam ilmu tauhid, ini namanya mengesahkan Allah, mengesahkan tauhid. Meyakini bahasanya Allah adalah Maha Tunggal. Dan di sana banyak ulama ahli tauhid, dari ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah asy'ariyah menjelaskan apa sih yang dimaksud meyakini Allah Maha Tunggal itu. Atau kalau kita bicara ayat ini, apa yang dimaksud wala taj'al ma'allahi ilahan akhar? Apakah bisa manusia membuat Tuhan baru? Wala taj'al, jangan kau jadikan, jangan kau buat Tuhan selain Allah. Ada Tuhan Allah, jangan kau buat Tuhan lagi. Bagaimana kita buat Tuhan lagi? Apa yang dimaksud dengan wala taj'al ma'allahi ilahan akhar? Fataq'ud, kalau kau melakukan semua fataq'ud, kau akan lumpuh di dalam perjalananmu. Jadi gambarannya orang berdiri tegap ingin berjalan, tak taunya dia tiba-tiba terduduk. Berarti dia sudah tidak mampu melakukan perjalanan. Alamat gak sampai, sesat dia. Setelah itu ada madmuman, dia terhinakan, tercelahkan dia. Makhdulan, tidak akan tertolong lagi. Nah, jangan kau menjadikan Tuhan selain Tuhan Allah. Jangan kau buat Tuhan, meyakini Tuhan. Pembahasan dalam ilmu akidah di sini bukan sekedar orang mengatakan ada Tuhan selain Allah, tidak. Akan tapi tiba-tiba seseorang meyakini bahwasanya di sana ada selain Allah, tapi punya kekuatan sifat seperti Tuhan Allah. Meyakini sesuatu yang mempunyai sifat seperti sifat Allah, maka dia masih menyekutukan Allah. Sehingga dalam ilmu akidah disebut dengan nafyul kumum, menafikan kam. Bagaimana kita menafikan keyakinan berbilangnya Tuhan Allah? 5 kam, 5 berbilang. Allah tidak harus kita meyakini Allah tidak berbilang di dalam zatnya. Yang kedua, tidak berbilang di dalam sifatnya. Yang kedua, tidak berbilang dalam pekerjaannya. Dalam 3 hal, zat, pekerjaan, dan juga sifatnya. Nah, zat sendiri ada 2 nanti disebut itu. Memang kita tidak akan ceritakan panjang lebar di sini, hanya gambaran singkat saja bahwa ada al-kam al-munfasil fid dzat, ada al-kam al-muttasil fid dzat. Jadi kita harus meyakini, kita harus menafikan tidak adanya tidak berbilangnya Allah di dalam kam al-muttasil fid dzat. Di dalam zatnya tidak boleh kita anggap berbilang. Tidak boleh berbilang di dalam zatnya. Jadi kita tidak boleh meyakini Allah terdiri dari unsur-unsur. Yang mengatakan Allah terdiri dari unsur-unsur, biarpun setelah itu mengatakan satu. Satu tapi terdiri dari 3 in 1 misalnya. Nggak ada. 1 di dalamnya ada 3, nggak bisa. Tetap 3. Masa Allah Maha Tunggal, tiba di dalamnya ada 3 unsur, nggak sah. Tunggal ya tunggal. Maka para ulama menyebut ini adalah harus kita nafikan berbilangnya Allah di dalam zat. Nggak ada. Dan Allah Maha Tunggal satu. Sebab kalau unsur-unsur begini, Allah terdiri dari A, B, C, 3 unsur. 3 unsur ini para ulama akidah menjelaskan. Jika unsur ini dipisah, dia punya layak disebut Tuhan atau tidak, kan begitu pertanyaannya. Jika 3 unsur ini pisah-pisah tidak layak menjadi Tuhan, bagaimana yang tidak layak jadi Tuhan di saat sendiri, kemudian gara-gara dikumpulkan menjadi Tuhan? Berarti kita telah menjadikan Tuhan yang dia bukan Tuhan. Ini kebodohan. Atau 3 unsur ini adalah setiap satunya jika dipisah dia layak menjadi Tuhan. Yang unsur kedua menjadi Tuhan, menjadi Tuhan. Nah, ini adalah hakikat kesyirikan yang kita bincangkan. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah berbilang dalam zatnya
dalam zatnya yang muttasil, yang sambung, maksudnya di dalam zat, diri zat. Yang kedua adalah zat kita atau meyakini, kita harus menafikan keyakinan adanya zat selain zat Allah. Ada zat yang kita yakini sebagai Tuhan selain zat Allah. Kita percaya ada Tuhan Allah, lalu kita meyakini ada zat lain, bukan Allah terdiri dari tadi, zat lain sebagai Tuhan Allah. Ini jelas menyekutukannya. Dan ini hampir jarang kalau yang ini. Kalau ada Tuhan dua itu hampir ya ada, tapi tidak sebanyak yang akan kita bahas ini. Yang kedua, sifat. Nah, ini yang banyak di dalam kita menyebutkan Allah di dalam sifatnya. Ada al-muttasil fi sifati. Jadi sifat ini adalah sifat zat ya, bukan sifat fi'lin dalam urusan akidah. Sifat zat. Jadi Allah itu punya sifat. Seperti sifat qudrah itu sifat zat. Sifat qudrah Allah itu satu. Tidak boleh kita meyakini sifat qudrah Allah itu dua. Ini dibahas oleh pakar akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Jadi yang meyakini Allah punya qudrah dua itu masih belum mengesahkan, belum tauhid. Mengatakan qudrah Allah dua, sifat qudrah Allah dua. Ini sama seperti meyakini akan adanya Tuhan, dua Tuhan. Sebab qudrah Allah itu kan mutlaqah, mencakup segala yang mungkinan dalam bahasa fikih yang mungkin. Hubungan qudrah Allah dengan Anda. Jadi Allah menciptakan Anda dengan kuasanya dong, dengan sifat qudrahnya. Jika dikatakan qudrah Allah dua, maka ada pertanyaan. Yang menciptakan Anda qudrah yang A atau qudrah B? Jika Anda menjawab dan Anda tahu, seandainya tahu pun, nggak pura-pura telah hafal, yang menciptakan Anda adalah qudrah A, lalu bagaimana peran qudrah B? Bagaimana peran qudrah B? Kuasa Allah B. Kalau begini caranya kan qudrah B nggak punya peran. Karena tidak pernah punya, dia tidak punya peran, berarti tidak punya kuasa dong. Sebab kalau kekuasaannya mutlak mencakup diri Anda, tentu qudrah ini akan menciptakan, dengan qudrah ini Allah menciptakan Anda. Tapi Allah menciptakan Anda dengan qudrah yang A, bukan dengan qudrah B. Berarti qudrah B tidak ada hubungan dengan Anda. Berarti qudrah B tidak punya kemampuan untuk menjangkau Anda. Berarti qudrah B adalah jadi lemah, bukan qudrah lagi. Nah, jika qudrah A disamakan dengan qudrah B yang sama dengan yang lemah, maka sama-sama tidak bisa dianggap Tuhan. Ini adalah penjabaran dari para ulama. Dan ya, nah yang syirik banyak ini adalah sifat, meyakini sifat ini nih. Menyekutukan Allah, menjadikan Tuhan selain Allah itu tentu ini. Meyakini selain Allah mempunyai sifat seperti sifat Allah. Ini banyak syirik seperti ini. Orang bicara tentang Nyi Roro Kidul begitu sederhana, bisa saja tetap menguatkan iman. Nyi Roro Kidul adalah kalau betul ada jin dan makhluk Allah, selesai. Dan tidak akan masuk ila syirik. Tapi kalau tiba-tiba datang Nyi Roro Kidul, minta bantuan, wahai Nyi Roro Kidul, selamatkan aku dan sebagainya, nah sudah berubah. Berarti meyakini Nyi Roro Kidul punya sifat seperti sifat Allah, maka syirikannya di sini. Nggak cukup kita mengatakan Nyi Roro Kidul, kalaupun ada, saya mubuk-mubuk di sana nggak ada Nyi Roro Kidul. Apakah betul ada Nyi Roro Kidul? Anda tidak perlu bingung, tidak usah percaya. Kalau Anda sebut jin, jin bisa saja. Sebab kalau kita menyebut sesuatu di alam gaib itu harus ada hujahnya. Disebutkan dalam Al-Quran. Iya, kalau disebut adanya jin, ya percaya adanya jin. Jin. Syaitan ada. Ya tamathal, dia biasa menjelma. Bisa saja syaitan menjelma.